ketika gawe Pancasila iku gak apa-apa ngakoni Kristen. Mergo cek di agama, sementing aja komunis. Mergo kunane kuno wong Islam luwih seneng sing duwe agama senajan rontok-rontok keliru. Timbang sing ra duwe agama. Mulane Kiai Maskur, Gus Salim, Gus Wahid, kiai alim dhisik nampa Pancasila, sing penting berketuhanan. Sing penting ora komunis. Mergo nek komunis padha karo wong Persia iku tidak berketuhanan, ora berkitab napa suci. Paham ya? Paham tenan to ora? Jadi dalile kiai Indonesia timpo Pancasila kunane kuno iku Kanjeng Nabi iku luwih gampang bayangno seneng nak sing menang Romawi ngalahno napa? Paris. Mergo berarti wong sing percaya agama ngalahno sing ra duwe agama. Jadi kita tetap luwih nampa Kristen Yahudi tinimbang komunis. Saiki wong Islam keselen dipimpin Amerika kadang luwih nampa Cina. Nak cara agama ya nampa Amerika timbang Cina. Nak pilihane loro tok, tapi nak Amerika be Mustafa milih Mustafa. Religius apa? Nasionalis. Ini nasionalis religius, cara partai udah nih. Nah, tapi mau Pancasila apa sih? Tak beda ibu. Mau sila kira mesti kapal. Kelima apa lah? Enggak di kursus. Tabel ini malih. Mulane kula niku nate istikharah teng Mekah, nate ngaji teng pundi-pundi kula nate istikharah. Pancen kena apa kok kiai-kiai dhisik mentoleransi mergo ngoten niku. Kulo niku menangi ini kulo cerita tahadus bin nikmat. Kulo niku menangi jagongane Mbah Mun kalian Ahmad Siddiq. Riyen ro Islam Ahmad Siddiq. Mbah Ahmad Siddiq nggih kan turunan Lasem niku. Mbah Siddiq niku misanane buyut kula dan jeneng Lasem riyen. Ya Ahmad Siddiq sing terkenal riyen ro Islam. Itu beliau cerita ketika Indonesia masih dijajah Jepang. Dijajah nopo? Nama Siddiq itu diceritani orang-orang, pakai sanatnya sampai Basim Asari. Intinya ada kiai yang disuruh istikharah, lalu merdekanya Indonesia itu gimana? Jepang kan jahat 4 tahun jajah, tapi jahat sekali lah Jepang. Tuntas Indonesia gara-gara dijajah apa? Jepang, Monoromusa macam-macam. Singkat cerita itu ada seorang kiai mimpi dibacakan surat Rum, makanya dia baca surat Rum. Ulibatir Rum fi adnal ardi wa hum min ba'di walabihim. Terus kiai tadi nyimpulnya ini. Ngeten Pak, pokoknya Indonesia niku ora iso ngalahno Jepang, tapi tetap merdeka. Mbek kiai inti jane kowe nak omong sing waras. Pokoknya ngoten, Indonesia iku ora iso ngalahno Jepang tapi tetap merdeka. Mereka Romawi niku kalah ambek Persia. Suatu saat Romawi ngalahno Persia. Lho pas Romawi sing menang kok wong Islam melok seneng, padahal ora melok menang. Paham ya? Ayat iki rak Romawi ngalahno Persia. Wa yauma idzi yafrahul mu'minun, di hari Romawi mengalahkan Persia, orang Islam itu melok padahal orang melok menang, ya orang melok perang. Tapi wong sing ngomong kiai, wong alim wali ya do percaya. Pokoke singkat cerita terus Jepang Hiroshima Nagasaki dibom sekutu. Jepang mulai terus Indonesia merdeka. Terus diparani iki, kowe kok wali tenan. Perkara ini wali tenan maksudnya. Kemudian oleh nak milih ayat itu sederhana, Indonesia ora iso ngalahno Jepang tapi tetap merdeka. Mereka ayatnya hulibatir rum wahum min ba'di walabihim sayakhlibun fi bid'i sinin lillahil amru min qablu wa min ba'du wa yawma idzi yafrahul mu'minun. Wong ra melok menang kok melok seneng. Jadi dunia yo ono ra melok menang tapi melok seneng. Melok merdeka ya. Jadi akhirnya Arab Saudi Kanjeng Nabi ora ditindas kafir Mekah. Mergo kafir Mekah penindas Nabi ku wedi. Balaku kalah. Jadi di sini ada kekuatan global Romawi Persia. Persia jadi kekuatan kafir Mekah, Romawi jadi kekuatan Islam. Bala-balanan kunane kuno wong yo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Apa kabarnya Gus Baha Lover? Apa kabarnya para muhibbin Gus Baha? Semoga sehat-sehat selalu dan mendapatkan keberkahan dari ilmu-ilmu Gus Baha. Itu tadi cuplikan sedikit ceramah Gus Baha tentang kemerdekaan Republik Indonesia dan tentang Pancasila. Ini ceramah Gus Baha tentang ini merupakan salah satu ceramah yang mendasari hidup saya. Kenapa? Oh iya, tentu setiap orang Islam Indonesia selalu bertanya-tanya, kenapa saya harus menerima Pancasila? Kelihatannya sederhana,
Tapi kalau bandingannya agama Islam, kalau bandingannya Al-Quran, kalau bandingannya kitab suci, itu menjadi sesuatu yang luar biasa, ya kan? Sehingga ketika mendengar ceramah Gus Baha bahwa ulama-ulama alim dulu nih, yang ulama nih, yang tiap bukan ulama udah nggak usah dengerin. Mereka mau menerima Pancasila, mereka mau mentoleransi Pancasila, alasannya apa? Nah tadi kan sudah dijelaskan oleh Gus Baha. Yang kedua, dulu nih salah satu ceramah tentang Gus Baha mengenai kemerdekaan Indonesia. Dulu kita itu berjuang bersama orang Islam, orang Kristen, orang Buddha, dan lain-lain, dan semua agama bahu-membahu bekerja sama demi sebuah kata merdeka. Betul? Iya dong, betul. Nah, dulu sangat sederhana kita. Tetapi faktanya setelah kita merdeka, seakan kita saling berebut kekuasaan dengan sesama saudara, sebangsa dan setanah air. Oleh karena itu cukuplah salah satu cuplikan ceramah Gus Baha ini menjadi pegangan hidup seluruh umat Islam di Indonesia, bahwa kita terima Pancasila. Alasannya tadi dijelaskan oleh Gus Baha. Tentu dulu ketika kita berjuang, nenek moyang kita maksudnya, memerdekakan Indonesia itu mereka berjuang bukan untuk diri mereka sendiri. Yang umat Islam tentu berjuang bukan untuk umat Islam saja, tapi untuk seluruh bangsa Indonesia, termasuk Kristen, Buddha, Hindu, dan lain-lain. Sepakat? Iya, sepakat. Kemudian juga teman-teman kita yang Kristen, mereka juga berjuang untuk memerdekakan Indonesia, tentu saja bukan untuk kelompok mereka sendiri, tapi untuk seluruh bangsa Indonesia. Betul kan? Ya betul. Oleh karena itu, kita sebagai umat Islam, selama kita masih bebas menjalankan rukun iman yang 6, maka ada 6, ingat gak? Ya itu. Selama kita masih bebas menjalankan rukun Islam yang 5 kan? Ya ingat gak? Ingat lagi deh. Lalu selama kita masih bebas menjalankan konsep ihsan, iman, Islam, ihsan di Indonesia, ya sudah, kita terima Pancasila, kita terima NKRI seperti ini, seperti yang dilakukan oleh para ulama-ulama pendahulu kita, yang bukan ulama, udah ya gitu, ya kan? Iya. Artinya apa? Artinya kalau kita masih bisa mengimplementasikan rukun iman, toh kita masih mukmin. Kalau kita masih bebas mengimplementasikan rukun Islam, toh kita masih muslim. Kalau kita masih bebas mengimplementasikan ihsan, ya kita masih mukmin muslim yang baik. Itu aja udah. Nah itu tentu bagi sebagian orang mungkin sederhana, tapi ini bagi saya sangat luar biasa. Kenapa? Sehingga kita bisa hidup hati tentrem, ya kan? Damai, hidup di negara kesatuan Republik Indonesia tercinta kita ini, ya kan? Nah kemudian teman-teman, nah mungkin begini, mungkin ada teman-teman yang masih kurang puas, ya kan? Ada yang kepengen menformalkan ajaran Islam misalnya, ya monggo. Itu pun oleh negara difasilitasi dengan apa? Dengan adanya pemilihan 5 tahun pemilu, ya udah. Setiap 5 tahun silahkan setiap orang yang punya ide untuk kebaikan NKRI berjuang mati-matian, yaitu melalui pemilihan umum. Setelah itu sudah kembali, kalau yang menang silahkan jalankan amanat untuk mengelola negara dengan sebaik-baiknya. Kalau yang kalah ya sudah, kita dukung yang menang. Nanti kita bertarung lagi 5 tahun kemudian, itu yang belum puas. Itulah, mudah-mudahan ceramah singkat Gus Baha tadi menjadi bekal kita bersama di dalam mensyukuri nikmat kemerdekaan. Jangan salah, merdeka merupakan salah satu nikmat yang harus kita syukuri. Jangan sampai kita kufur, baik kufur secara individu maupun kufur secara kolektif. Bagaimana caranya? Tentu setiap orang punya cara tersendiri-sendiri untuk mengisi kemerdekaan. Mudah-mudahan ceramah Gus Baha bermanfaat dan kita bisa mengambil hikmahnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.